Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan. Baik, berita hari ini adalah berita yang kurang baik ya, bahwa hari ini hari Sabtu tanggal 6 November 2021 telah terjadi kontak di Papua, yaitu di mana dua pasukan atau dua patriot bangsa tertembak oleh KKB atau teroris KKB di Papua. Nah, dua anggota pasukan ini dari gabungan dari TNI Polri kena tembak teroris ya, KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Nah, terjadi baku tembak di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Nah, hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal. Beliau jelaskan bahwa keduanya kena tembak saat menggunakan satu unit mobil ya, double kabin yang datang untuk membackup kotak tembak di sekitar TKP Ramli, di mana akan merapat ke Polsek Sugapa ya terlebih dahulu untuk koordinasi. Namun di saat di tanjakan naik Polsek Sugapa melewati perumahan Satpol PP, tiba-tiba mendapat tembakan dari arah perumahan Satpol PP yang mengakibatkan dua personil terkena rekloset. Kemudian dilanjutkan sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Timur ya, personil gabungan kembali melakukan pengejaran ya di sekitar pertigaan TKP Ramli atau jalan masuk komplek Pastoran ST Michael Bilogai dan menuju ke pos masing-masing. Tidak hanya melukai dua anggota pasukan dari TNI Polri ya, baku kontak itu juga menewaskan satu orang dari kelompok teroris KKB dan seorang lainnya terluka atas nama Apollo Belau. Namun sayang jenazah korban tewas dan senjata tidak bisa diamankan karena petugas mendapatkan serangan secara sporadis dari belakang. Setelah dilakukan pengecekan di sekitar TKP ditemukan satu orang dalam keadaan luka. Selanjutnya dibawa ke Polsek Sugapa atas nama Apollo Belau ya untuk dilakukan perawatan medis dan pemeriksaan lebih lanjut. Ini kata dari Kombes ya. Nah, sebelumnya juga sudah diberitakan terkait baku tembak atau kontak antara personil TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terjadi di beberapa lokasi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dan dalam baku tembak itu satu KKB tewas. Saya lama mengikuti perkembangan ini kawan. Akhirnya saya membuat sebuah analisa saya petakan ya, memang saya itulah karena sudah terbiasa ya. Kalau ada kejadian begini, naluri tempur, naluri pelatih saya itu muncul. Kenapa ini terjadi dan sering terjadi? Kalau berbicara profesionalisme, saya sangat yakin Satgas yang dikirim ke Papua pasti sangat orang-orang terbaik, orang-orang hebat, orang-orang terlatih. Ya, orang-orang terlatih. Namun juga wilayahnya di sana ini sangat luas, lawannya adalah gerilya. Saya dulu pernah berdiskusi dengan beberapa senior terkait konsep yang saya buat masalah latihan. Saya katakan kepada senior waktu itu diskusi, Bang, setiap wilayah
memiliki karakter yang berbeda. Tentunya bentuk latihannya juga pasti ada perbedaan. Walaupun perbedaan itu tidak 100%. Saya kasih contoh kawan, karakter pertempuran di Aceh dengan Papua ini ada beberapa perbedaan. Karena saya sudah pernah mengalami tugas operasi di Aceh, pernah mengalami tugas operasi di Papua. Nah, beberapa konsep taktik saya buat waktu itu. Ya, jadi kalau kita pernah mengenal dan mendengar motto daripada Sun Tzu. Sun Tzu itu yang dari Cina 2500 tahun yang lalu kurang lebih. Dia sudah membentuk sebuah taktik dan strateginya yang kita kenal dengan motto kenali musuhmu, kenali dirimu. 1000 kali kau bertempur, 1000 kali kau menang. Nah, itu motto. Sekarang motto itu saya juga pakai dalam membentuk sebuah taktik strategi. Namun ada tambahan yang saya buat sendiri. Tambahan motto itu, ya, yaitu tambahannya adalah kenali karakter wilayah pertempuran. Nah, saya nggak tahu kenapa Sun Tzu tidak memasukkan itu karakter wilayah sebagai suatu motto. Mungkin karena di masa itu ya belum ada perang gerilya kali ya, belum. Karena kalau kita baca-baca sejarahnya, pengiriman pasukan itu secara terang-terangan, nyata kelihatan. Ya, pasukan sekian, senjatanya sekian, kita punya senjata berapa, pasukan kita berapa, ya kan. Baru cari daerah yang akan digunakan untuk pertempuran yang sudah disepakati seperti itu, ya. Nah, itu yang sering dilihat. Jadi nanti dia ketemu di mana, artinya mungkin itulah, maka tidak dimasukkanlah karakteristik wilayah itu sebagai suatu motto. Tapi kemudian kan berubah kehidupan ini dengan munculnya istilah gerilya. Nah, gerilya ini kan macam-macam. Medan Aceh, karakter wilayah Aceh berbeda dengan karakter wilayah Papua. Udah pasti berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Ya. Bagi yang pernah melaksanakan tugas di operasi di Aceh dan pernah tugas juga di daerah Papua, pasti bisa membedakan karakter itu. Ini kawan. Berbicara profesionalisme, ya kalau dibandingkan GAM lebih hebat dalam hal teknis daripada OPM. Nah, itu ya. Tapi dalam survive, dalam hal teknis. Tapi dalam hal survive, Papua KKB lebih di atas daripada yang pernah dulu ada GAM di Aceh. Karena apa? Jumlahnya sedikit di OPM, makanya mereka lebih berhati-hati. GAM lebih banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah psikologis. Membentuk suatu psikologis kejiwaan, perasaan. Apakah kita yang memburu atau yang diburu? Itu latihannya beda-beda. Beda-beda latihannya. Nah, ini jadi pesan saya kepada saudara-saudaraku yang sedang satgas di Papua. Jangan pernah lengah kawan. Jangan pernah lengah. Setiap detik itu adalah aura pertempuran. Kalau sudah masuk di hutan, yang belum pernah tahu di hutan itu, nanti saya beritahu kalian, saudaraku, yang belum pernah merasakan bagaimana
bermain. Di sana itu hanya mengenal dua. Kalau nggak terbunuh, ya membunuh. Maka saya juga minta kepada HAM agar jangan sedikit-sedikit takut-takuti tentara atau polisi masalah HAM. Karena kalau dalam situasi itu hanya ada dua. TNI Polri yang terbunuh atau TNI Polri yang membunuh dalam situasi di hutan itu. Jadi harus juga lebih bijak dalam hal berbicara tentang HAM. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku yang lagi Satgas dan saya ini terus memonitor dan saya terus menganalisa dan mudah-mudahan lahir sebuah konsep. Ya. Entah konsep ini nanti dipakai apa enggak. Yang jelas saya sudah mengkonsep. Yaitu memadukan moto kenali lawanmu, kenali dirimu, kenali karakter wilayah pertempuran. Tiap wilayah, karakter wilayah yang berbeda mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi tingkat kejiwaan, psikologis, dan tentunya merembet kepada yang disebut dengan latihan. Saya sudah plotting beberapa karena saya dapat dari media. Oh, terjadi kontak di sini, pembakaran di sini, di sini. Oh, saya plotting dia. Oh, jam sekian begini, jam sekian begini. Akhirnya saya sudah mulai ada gambaran dan membaca tentang kebiasaan mereka dan keinginan mereka, harapan mereka. Mereka ini adalah KKB dan motif mereka sudah mulai ada gambaran. Kenapa dia lakukan itu? Sudah ada mulai ada gambaran. Nah, mudah-mudahan nanti ada hasilnya. Semoga Satgas TNI Polri selamat semua di Papua. Seluruh warga yang ada di Papua semoga aman selalu. Dan kepada saudara-saudara yang sekarang dicap sebagai teroris KKB, masih ada kesempatan kawan. Ayo bergabung kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.